Halo semuanya, selamat datang di presentasi Proyek Akhir Mata Kuliah Kecerdasan Buatan Teknik Informatika Universitas Samratulangi. Saat ini izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Gloria Mishinari Tumundo dengan NIM 24021106068. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah Ramadhani dengan NIM 2402111060076. Perkenalkan, nama saya Pra Aureliana Seselang dengan NIM 2402111060051. Baik, di sini kami akan menjelaskan proyek yang kami kerjakan, yaitu deteksi emosi berdasarkan ekspresi wajah menggunakan Efficient B0. Jadi, apa itu deteksi emosi? Sederhananya, ini adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk membaca perasaan seseorang hanya dari foto wajahnya secara otomatis tanpa perlu intervensi manusia. Teknologi ini masuk ke dalam bidang yang disebut computer vision, yang merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan. Lalu kenapa kami memilih topik ini? Kita tahu bahwa ekspresi wajah adalah cara paling alami manusia untuk menunjukkan emosinya. Tapi kalau kita coba deteksi secara manual, ada banyak kelemahannya. Hasilnya subjektif, lambat, dan tentu saja tidak bisa dilakukan dalam skala besar. Nah, dalam sistem berbasis AI, kita bisa melakukannya secara objektif, cepat, bahkan real time. Untuk tools yang kami gunakan, yang pertama kami menggunakan Google Colab untuk proses training karena tersedia GPU gratis. Yang kedua, Python sebagai bahasa pemrograman utamanya. Selanjutnya TensorFlow dan Keras sebagai framework deep learning-nya, dan VS Code untuk testing lokalnya. Dan untuk datasetnya kami menggunakan dataset dari Kaggle, yaitu dataset KDEF. Nah, untuk dataset sendiri, di sini kami menggunakan dataset ini. Dataset KDEF ini atau Karolinska Directed Emotional Faces ini adalah dataset publik yang dikembangkan oleh Karolinska Institute dari Swedia dan bisa diakses langsung di Kaggle. Yang menarik dari dataset ini itu fotonya bisa diambil dalam kondisi laboratorium yang sangat terkontrol, pencahayaannya konsisten, backgroundnya polos, dan resolusi tinggi. Namun subjeknya itu adalah orang atau aktor amatir yang memang sengaja dibuat ekspresinya secara berlebihan agar mudah untuk dikenali. Dataset ini mencakup 7 kategori emosi. Di sini ada kategori angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, dan surprise. Dan untuk masing-masing kelas ini ada 5 kelas mempunyai 460 gambar dan 2 kelas 419 gambar. Totalnya sekitar 2.938 gambar. Dan untuk cara downloadnya, di sini kami menggunakan Kaggle API. Pertama kami akan upload dulu file Kaggle JSON. Di situ adalah file token dari akun Kaggle yang berfungsi sebagai kunci agar Google Colab punya izin untuk mengakses mendownload dataset dari Kaggle. Untuk codingannya di sini di bagian upload Kaggle JSON di sini. Caranya kita ke akun, kita buka ke website Kaggle, lalu ke profile dan settings, lalu ke API token, dan create legacy API key, lalu continue. Dan setelah itu kita akan jalankan codingan ini. Sebelumnya kita akan menghubungkan ke GPU dari Colab. Sudah dijalankan. Upload file Kaggle JSON kamu. Choose files. Dan kita masukkan file Kaggle JSON tadi yang telah di-download. Dan ini adalah hasilnya. Dan selanjutnya kita masuk ke preprocessing. Di bagian preprocessing ini setelah dataset kita siap, kita tidak bisa langsung masukkannya ke model. Kita harus preprocessing dulu. Ada 4 langkah yang kami lakukan, 4 langkah preprocessing. Yang pertama validasi gambar. Di bagian coding sini, itu adalah validasi gambar. Kita mempunyai fungsi isValid image yang tugasnya untuk mengecek satu persatu apakah setiap file bisa dibuka sebagai gambar yang valid. Kalau ada file yang rusak atau tidak terbaca, fungsi ini akan mengembalikan nilai false dan file tersebut otomatis akan dilewati. Dan selanjutnya di bagian coding ini juga yang proses
preprocessing kedua dan ketiga yaitu konversi ke RGB atau red, green, blue, dan resize. Kami meresize ke 224 kali 224. Di bagian sini itu pertama gambar akan dibuka dan langsung akan dikonversi ke RGB dengan convert RGB seperti pada codingan, dan gambar yang masih grayscale akan punya 3 channel warna yang sesuai yang dibutuhkan oleh FCNet B0. Kemudian gambar di resize ke 224 kali 224 pixel karena ini adalah ukuran standar input untuk FCNet B0. Dan terakhir akan disimpan ke JPEG. Filenya berbentuk JPEG. Dan yang keempat untuk pembagian data, di sini itu kami membagi data speed ratio yang kami set itu 0,85 atau 85% masuk ke folder training dan 15% itu ke folder testing. Dan sebelum dibagi, semua file dikocok dulu secara acak menggunakan random shuffle agar distribusi tiap kelas itu merata dan tidak ada bias urutannya. Di sini adalah bagian codingannya untuk random shuffle. Dan kita akan langsung saja untuk run. Nah, di sini dia sudah terbagi Angry, Train 357 gambar, dan Test adalah 63 gambar, dan begitu juga Disgust, Fear, ada Happy juga, Neutral, Sad, dan Surprise. Dan ini adalah hasil outputnya. Ringkasan data set, total train ada 2.497 gambar, total test ada 441 gambar. Jadi total semua gambar adalah 2.938 gambar. Dan selanjutnya, setelah preprocessing selesai, ada satu masalah yang kami sadari. Dengan hanya sekitar 357 gambar per kelas untuk training, ini tergolong sangat kecil untuk melatih model deep learning. Kalau dipaksakan langsung, model bisa mengalami overfitting, yaitu kondisi di mana model hanya menghafal data training tapi gagal untuk mengenali data baru yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan untuk itu, solusi yang kami terapkan, yang kami gunakan adalah augmentasi data. Teknik ini untuk memperbanyak data secara artifisial dengan membuat variasi dari gambar yang sudah ada tanpa perlu mengumpulkan data baru lagi. Semua konfigurasi teknik augmentasinya di sini di objek image data generator. Kami pilih teknik-teknik yang memang relevan untuk ekspresi wajah. Di sini itu ada rotation range 15, yaitu di bagian sini gambar bisa diputar hingga kurang lebih 15 derajat untuk mensimulasikan kepala yang sedikit miring. Ada width shift range dengan 0,10 menggeser posisi wajah secara horizontal maupun vertikal hingga 10%. Ada height shift range 0,10 juga, shear range 0,05, zoom range 0,10, dan brightness range-nya 0,75 dan 1,25, yaitu variasi kecerahannya 75% hingga 125% untuk mensimulasikan kondisi pencahayaan yang berbeda-beda. Dan di sini ada horizontal flip true. Gambar bisa dicerminkan secara horizontal karena ekspresi wajah simetris, jadi ini valid untuk dimasukkan. Namun ada yang tidak akan dimasukkan, yaitu vertical flip, karena kalau misalkan wajah terbalik tidak realistis dan tidak akan kita temui di kondisi nyata, jadi ini justru akan merusak kualitas training yang kita pakai. Dan untuk target jumlahnya kami setting itu target per kelasnya adalah 3.500. Jadi artinya setiap kelas akan digenapi hingga 3.500 gambar. Di sini saya akan langsung jalankan saja dan kita akan melihat outputnya. Di sini sudah memulai augmentasi. Emri itu aslinya di data training itu ada 357 gambar, artinya perlu ditambah 3.143 gambar lagi agar mencapai 3.500 gambar. Emri sudah selesai dan totalnya sudah 3.500 gambar. Dan selanjutnya mulai augmentasi untuk kelas Disgust, aslinya itu 357 gambar untuk training dan perlu ditambah 3.143 gambar lagi. Kelas Disgust sudah selesai, totalnya sudah 3.500 gambar. Dan selanjutnya untuk kelas Fear, aslinya untuk training 357 gambar, jadi perlu ditambah 3.143 gambar lagi. Kelas Fear sudah selesai, totalnya 3.500 gambar.
Dan selanjutnya untuk kelas happy, aslinya 357 gambar untuk training, jadi perlu ditambah 3143 gambar lagi. Untuk kelas happy sudah selesai, dengan total 3.500 gambar. Sudah sesuai. Dan selanjutnya masuk di kelas neutral. Untuk asli gambar trainingnya 357, jadi perlu ditambah 3.143 gambar lagi. Kelas set sudah selesai dengan total 3.500 gambar. Dan selanjutnya untuk kelas surprise, aslinya juga ada 356 dan perlu ditambah 3.144 gambar. Oke, presentasi sudah selesai. Untuk hasilnya bisa dilihat di output cell ini. Dari sekitar 357 gambar per kelas, sekarang menjadi 3.500 per kelas. Dan secara total dari awalnya hanya 2.497 gambar, sekarang menjadi 24.500 gambar. Jauh lebih banyak dan juga lebih beragam untuk proses training. Ini untuk bagian saya sudah selesai, mulai dari latar belakang proyek, dataset yang kami gunakan, dan juga proses preprocessing, dan sampai ke augmentasi data. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan oleh teman saya tentang arsitektur model dan proses training. Baik, jadi saya akan melanjutkan penjelasan teman saya yang tadi sudah menjelaskan tentang pre-processing. Saya akan menjelaskan bagian training model. Nah, untuk training ini kami menggunakan CNN atau Convolutional Neural Network. CNN ini dia fungsinya untuk menganalisa data visual seperti gambar. Jadi dia adalah sebuah jaringan saraf tiruan, di mana cara kerjanya itu dengan cara mengekstrak fitur-fitur yang ada dalam gambar, mulai dari hal-hal basic seperti garis dan tepi, titik, dan sebagainya. Dan kemudian mengekstrak fitur-fitur yang ada di dalam gambar, dalam hal ini misalnya wajah, kerutan, bentuk bibir, dan juga bentuk mata. Nah, di dalam CNN ini ada beberapa arsitektur yang dapat kami gunakan tergantung dengan kebutuhan kami. Yang kami gunakan di sini adalah EfficientNet B0. Kenapa kami memilih arsitektur ini? Karena EfficientNet ini dia cukup ringan dengan parameter sekitar 5,3 juta jika dibandingkan dengan arsitektur lain, dan juga EfficientNet sudah banyak terbukti di banyak riset-riset memiliki akurasi yang cukup tinggi walaupun komputasinya relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan arsitektur lain. Nah, selain itu kami juga menggunakan metode transfer learning yang akan saya jelaskan sepenuhnya di penjelasan coding, tetapi secara singkat transfer learning itu sebuah teknik yang kami gunakan yang cara kerjanya adalah mengambil model yang sudah dilatih dengan dataset besar sebelumnya dan kemudian menggunakan model yang sudah dilatih ini untuk menghadapi permasalahan lain. Jadi model ini menjadi titik awal. Oke, jadi masuk ke dalam trainingnya. Di sini ada 2 fase. Baik, jadi kami akan masuk ke dalam training fase 1. Pertama-tama kita harus mengenerate data training dan juga data validasi. Jadi di sini ada import library, ada kita menentukan batch size yaitu 32, dan ada 7 number of classes atau 6 classes, yaitu emosi-emosi angry, disgust, fear, happy, neutral, sad, dan juga surprise. Nah, di sini ada beberapa data generator, train generator, dan file generator. Jadi nantinya ini kita run, dia akan menemukan bahwa ada 20.825 images yang berada di 7 kelas. Dan juga ada 3.675 images ke 7 kelas juga. Jadi di 20.825 ini untuk sampel training, 3.675 ini untuk sampel validasi. Oke, jadi untuk tiap kelas ada 2.975 gambar yang akan di training. Kemudian kami akan membangun model kami. Jadi di sini ada fungsi build model, di mana base-nya adalah EfficientNet B0. Bobot yang kami gunakan yaitu ImageNet jadi ImageNet ini bobot transfer learning yang kami gunakan. Jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, transfer learning adalah menggunakan model yang sudah dilatih sebelumnya di dataset besar dan kemudian menggunakan itu sebagai titik awal untuk masalah baru. Bobot yang kami gunakan di sini yaitu bobot ImageNet. Jadi input top ini false dan input shape atau gambar yang diekspektasikannya adalah 224 kali 224 kali 3. Base trainable false ini agar supaya base-nya itu tidak dilatih dalam fase pertama training. Jadi di sini kami menggunakan global average pooling 2D untuk membuat gambar ini menjadi satu vektor. Kemudian batch normalization, karena di tiap batch training itu nilai-nilainya pasti akan berubah-berubah. Jadi normalisasi ini agar supaya stabil. Ada dense banyak dari 56. Jadi dense ini sebuah layer connected.
Di sini dia memiliki 256 neuron dan activation-nya adalah ReLU. Dropout 0,4 ini fungsinya adalah untuk secara acak mematikan sebanyak 40% neuron di tiap batch-nya agar supaya dia tidak terlalu terbiasa di neuron-neuron tertentu. Nah, kemudian ada layer dense sebanyak 128 neuron lagi seperti yang di atas, dan kemudian dropout 0,3 sebanyak 30%, seperti dropout 0,4. Dan kemudian ada dense juga di sini, di mana neuron adalah number of classes atau 7 dan activation-nya adalah softmax. Dikembalikan adalah model di mana inputs adalah base input dan outputs adalah output dan base. Jadi kita ambil model dan juga base model untuk build model. Dan kemudian untuk callbacks ini adalah fungsi-fungsi yang dijalankan selama training berlangsung. Di sini ada beberapa, yaitu early stopping. Early stopping ini dia akan memonitor akurasi validasi. Jika misalnya sudah cukup, maka dia akan berhenti secara otomatis bahkan sebelum jumlah epoch yang ditentukan itu dicapai. Yang kedua ada model checkpoint untuk menyimpan model yang terbaik, safe base only, memonitor akurasi validasi. Dan kemudian ada reduce learning rate on plateau, dia akan monitoring validation loss. Jadi kalau misalnya sudah validation loss-nya sudah sesuai dengan parameter yang kami tentukan, maka dia akan mengurangi learning rate di tiap batch-nya. Oke, jadi training fase 1 adalah feature extraction. Dia akan mengekstrak fitur, modelnya di sini kami menggunakan optimizer Adam. Kemudian untuk loss ada categorical cross entropy, yaitu standar untuk klasifikasi berbagai kategori. Matriksnya yaitu akurasi. Jadi di sini kami menggunakan sebanyak 100 epoch. Data validasi digunakan validation generator yang tadi kami susun, dan callbacks-nya yaitu callbacks yang tadi sudah kami tulis satu per satu. Fase kedua yaitu fase fine tuning. Jadi saat kita sudah mengekstrak fitur di fase 1, fase 2 ini fine tuning atau lebih memperbaik hasil dari fase 1. Jadi ada layer yang trainable dan ada layer yang tidak bisa di-train. Kemudian model untuk fase 2 di sini menggunakan sama optimizer Adam, dan ada loss categorical cross entropy, dan metrik yang di list di sini itu akurasi. Nah, ya, jadi sama seperti tadi kamu menggunakan status epoch dan validasi digunakan dari validation generator, callbacks yaitu fungsi-fungsi callbacks yang sudah tadi kami list, dan model yang terakhir akan disimpan dalam bentuk file keras yaitu emotion model final. Saya jalankan. Ya. Ini akan membutuhkan sedikit waktu. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai evaluasi metrik. Sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan mengenai dataset, pre-processing, tahap augmentasi hingga proses training. Di mana untuk proses trainingnya didapatkan untuk akurasi yang didapatkan yaitu 0,9910, sedangkan validation akurasi 0,9927, dan validation loss itu 0,0183. Di mana pada proses training tadi fase 1 berhenti pada epoch ke-53 dengan menggunakan metode early stopping, dan untuk fase yang kedua atau fine tuning itu berhenti di epoch ke-25. Nah, jadi kita masuk pada proses evaluasi, di mana setelah proses training selesai, kita tidak bisa langsung bilang model ini bagus hanya berdasarkan validation akurasi yang mencapai 99% di fase tuning tadi. Kenapa? Karena data validasi yang dipakai saat training itu masih berupa augmented dataset. Jadi secara visual masih sangat mirip dengan data training. Nah, untuk mendapatkan hasil yang benar-benar sesuai atau benar-benar jujur, kita perlu menguji model pada data yang sama sekali belum pernah dilihat oleh model selama training. Disinilah peran dataset yang di awal tadi sudah dibagi, yaitu 441 gambar yang kita pisahkan sejak awal di proses pre-processing tadi. Nah, untuk evaluasinya di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk metrik-metrik yang digunakan. Yang pertama ada metrik akurasi. Ini adalah metrik yang paling dasar digunakan pada
proses training model, di mana dia berupa persen dari total prediksi yang benar. Kalau misalnya dari 441 gambar tes model benar memprediksi 399 gambar, maka akurasinya adalah dengan cara 399 dibagi dengan total gambar tes, yaitu 441 dikali dengan 100%. Hasilnya sekitar 9,48%. Nah, yang kedua ada metric precision, di mana dia mengukur dari semua prediksi model yang bilang ini emosi X, berapa persen yang memang benar-benar emosi X. Jadi dia mengukur seberapa presisi model saat membuat prediksi. Yang kedua ada metric yang ketiga ada metric recall, di mana metric recall ini adalah kebalikan dari metric precision. Jadi dari semua data yang sebenarnya emosi X, berapa persen yang berhasil dideteksi oleh model. Jadi recall ini mengukur seberapa lengkap model dalam mendeteksi. Nah, dan yang keempat itu ada metric F1 score, di mana F1 score ini adalah gabungan dari precision dan recall dalam satu angka. F1 score dihitung sebagai rata-rata harmonik dari keduanya. Kenapa tidak pakai rata-rata biasa? Karena rata-rata harmonik lebih sensitif terhadap nilai rendah. Jadi kalau salah satu dari precision atau recall rendah, F1 score-nya akan tertarik ke bawah. Ini memberikan gambaran yang lebih adil tentang performa model secara keseluruhan. Nah, di sini kita menggunakan dua versi F1 score, yaitu yang pertama ada F1 Marco yang menghitung rata-rata F1 tiap kelas dengan bobot yang sama. Dan yang kedua ada F1 Weighted yang mempertimbangkan jumlah data per kelas. Nah, saya sudah menjelaskan tadi untuk metrik-metrik yang digunakan. Di sini kita akan menjalankan untuk kodenya dan kode evaluasinya. Nah, sekarang untuk yang kita dapatkan berdasarkan proses training tadi, akurasinya mencapai 91,38%, angka yang sangat tinggi. Untuk F1 score untuk makro yaitu 0,9139 dan untuk F1 score weighted yaitu 0,9139 sama. Nah, untuk kelas di sini saya akan menjelaskan mengenai classification report-nya. Yang pertama ada kategori atau kelas angry, dengan precision 0,98, recall 0,87, F1 score 0,92, serta support 63. Untuk kelas disgust atau kategori disgust memiliki precision atau mendapatkan precision 0,90, recall 0,97, dan F1 score 0,93. Untuk fear dengan precision 0,88, recall 0,84, dan F1 score 0,86. Kelas happy, precisionnya 0,98, recall 0,97, F1 score-nya 0,98. Untuk kelas neutral, precisionnya 0,91, recall 0,94, F1 score 0,92. Untuk kelas atau kategori set memiliki precision 0,85, recall 0,90, dan F1 score 0,88. Dan untuk kelas yang terakhir atau kategori yang terakhir yaitu surprise dengan precision 0,90, recall 0,90 juga, dan F1 score juga 0,90. Nah, di sini saya akan membacakan untuk conversion matrixnya. Jadi di sini untuk variabel X-nya adalah variabel label prediksi, dan untuk Y-nya itu data yang benar atau label yang benar. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk diagonal utamanya didominasi warna biru tua. Ini artinya sebagian besar prediksi gambar benar, tapi ada beberapa kesalahan yang menarik untuk dibahas. Nah, yang paling menonjol adalah yang paling rendah di sini untuk prediksinya yaitu fear, di mana untuk prediksi benar dia mendapati angka 53, sedangkan untuk prediksi salah, jadi model memprediksi kalau fear itu dengan kategori surprise. Kemudian ada set yang
salah ke neutral sebanyak 1 kali dan juga sebanyak 2 kali, maaf. Nah, untuk saya akan bacakan untuk prediksi-prediksi yang benar. Untuk Angry, dia diprediksi benar 55 data, Disgust 61 data, Fear 53 data, Happy 61 data, Neutral 59 data, Sad 57 data, dan Surprise 57 data. Angka yang sangat tinggi. Untuk selanjutnya di sini ada grafik akurasi per epoch, di mana dapat dilihat di sini untuk epoch pada fase yang pertama atau fine tuning, feature extraction itu dia meningkat, dan untuk ketika dia masuk ke fase yang kedua atau fine tuning itu dia mendapatkan akurasi yang lebih tinggi lagi. Untuk loss per epoch dapat dilihat di sini sebelum fase yang kedua, yaitu pada fase pertama feature extraction dia menurun dengan drastis, dan untuk fase yang kedua dia mulai menurun secara perlahan. Selanjutnya ada grafik F1 score per kelas emosi, di mana untuk evaluasi ini kita lihat grafik F1 score per kelas ini yang paling tertinggi adalah 0,98, yaitu terdapat pada kelas Happy, sedangkan untuk yang terendah yaitu kelas Fear dengan mencapai angka 0,86. Jadi secara keseluruhan model kita berhasil mencapai akurasi 91% sekian dengan F1 score rata-rata 0,90 pada data uji yang belum pernah dilihat model. Ini adalah hasil yang sangat baik untuk dataset dengan 7 kelas emosi. Untuk kode yang selanjutnya yaitu di sini kita menyimpan file model yang telah kita latih tadi dan akan kita demokan di lokal atau di VS Code. Jadi di sini ketika dijalankan dia akan mendownload file model yang sudah dilatih tadi, dan akan saya lakukan demo secara singkat bagaimana model ini mendeteksi emosi-emosi berdasarkan gambar yang akan saya coba. Jadi di sini untuk file modelnya sudah terdownload dan akan kita masukkan di VS Code. Nah, untuk di VS Code sini kita juga harus membuat sebuah file dengan nama testing.py, di mana di sini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, untuk kode pemrogramannya yang pertama di sini dia akan meload terlebih dahulu untuk file model yang sudah kita latih tadi. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi untuk real time webcam atau metode yang pertama yaitu real time dengan menggunakan kamera webcam. Yang kedua ada metode selfie kamera, dan yang ketiga ada metode upload foto. Nah, di sini akan langsung saja saya lakukan demonya. Yang pertama saya akan mencoba menggunakan metode yang ketiga yaitu upload foto dengan mengetik perintah yaitu Python dan nama untuk file testingnya. Di sini untuk nama file testingnya yaitu testing.py. Nah, di sini saya akan memilih untuk metode yang ketiga yaitu upload foto. Nah, di sini saya sudah menyiapkan untuk beberapa gambar yang akan diprediksi berdasarkan kategori-kategorinya. Jadi yang pertama kita akan mencoba untuk kategori fear. Nah, di sini model mendeteksi untuk kategori fear atau emosi fear sebesar 92,0%. Selanjutnya kita akan mencoba untuk angry. Nah, di sini untuk model memprediksi angry sebesar 40,5% pada gambar ini. Yang ketiga ada kategori surprise.
Nah, di sini model memprediksi untuk gambar ini sebesar 100% untuk kategori surprise. Selanjutnya ada disgust. Nah, model memprediksi juga dengan persentase sebesar 100% untuk kategori disgust. Selanjutnya ada neutral dengan persentase sebesar 93,8%. Setelah itu ada sad dengan persentase sebesar 98,4%. Dan yang terakhir ada senyum dengan persentase sebesar 100%. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan live demo untuk metode yang kedua, yaitu selfie kamera. Di sini saya akan mengetik kembali untuk perintah python testing.py dan akan memilih untuk metode yang kedua, yaitu selfie kamera. Nah, di sini untuk kameranya sudah ditampilkan, dan yang pertama saya akan mencoba untuk melakukan deteksi ekspresi untuk ekspresi happy. Dengan kita menekan tombol spasi dan model akan langsung mendeteksi untuk kategori emosi yang ditampilkan. Jadi di sini saya akan mencoba untuk deteksi kategori happy. Nah, di sini model mendeteksi untuk kategori happy dengan persentase sebesar 56,9%. Saya akan melanjutkan untuk kategori sad. Nah, di sini model mendeteksi untuk kategori setnya sebesar 91,8%. Berikut saya akan membuat wajah terkejut. Di sini model mendeteksi bahwa 66% adalah fear atau ketakutan dan 34% adalah surprise. Kesimpulannya adalah dia terkejut karena dia takut. Nah, itu saja untuk live demo yang sudah kami lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan informasi mengenai rekomendasi pengembangan untuk penelitian kami atau untuk deteksi yang kami lakukan ke depannya. Nah, yang pertama ada keterbatasan. Yang pertama ada domain gap, di mana keterbatasan ini adalah yang paling signifikan. Yang disebut dengan domain gap itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, yaitu dataset KDEF ini yang kami gunakan diambil dalam kondisi laboratorium yang sudah terkontrol, di mana untuk pencahayaan studio sempurna, ekspresi sengaja dibuat berlebihan, dan background polos dan kualitas gambar tinggi. Sementara untuk kondisi dunia nyata sangat berbeda, pencahayaan tidak konsisten, ekspresi orang sehari-hari lebih natural dan tidak sedramatis dataset. Untuk backgroundnya juga ramai dan kualitas kamera laptop umumnya biasa saja. Inilah mengapa akurasi di kondisi real time sedikit lebih rendah dibandingkan hasil evaluasi test set. Yang kedua, untuk yang keterbatasan kedua ada detektor wajah, di mana untuk keterbatasan kedua ini detektor wajah yang kami gunakan yaitu HRCase. Ini adalah algoritma klasik yang sudah cukup tua. Kekurangannya adalah kurang akurat untuk wajah yang sedikit miring, kondisi cahaya rendah, atau wajah yang sebagian tertutup. Kadang ada frame di mana wajah tidak terdeteksi padahal jelas terlihat kamera. Nah, berdasarkan keterbatasan tersebut, muncullah rekomendasi untuk pengembangan ke depannya. Yang pertama, dataset dibuat lebih beragam, di mana kita menggunakan dataset yang lebih beragam dan mencerminkan kondisinya atas. Dataset seperti yang bisa kita dapatkan di Kaggle, yaitu EffectNet atau
RAFDB, berisi ekspresi wajah yang diambil dari kondisi kehidupan sehari-hari, bukan kondisi studio. Dengan menggabungkan KDEF dan dataset seperti ini, model akan jauh lebih rebus di kondisi nyata. Yang kedua ada mengganti detektor wajah, di mana sebelumnya yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggunakan detektor HR Cascade dengan detektor wajah yang lebih modern seperti menggantinya dengan detektor wajah yang lebih modern seperti MTCNN atau Retina Face. Nah, kedua detektor ini jauh lebih akurat, bisa mendeteksi wajah dalam berbagai sudut dan kondisi pencahayaan, sehingga area wajah yang dikirim ke model akan lebih bersih dan konsisten. Untuk rekomendasi yang ketiga yaitu menggunakan arsitektur lebih besar. Nah, untuk arsitektur yang kita gunakan untuk model ini kan kita menggunakan EfficientNet B0. Kita bisa mencoba menggunakan arsitektur yang lebih besar seperti EfficientNet B3 atau EfficientNet B4. Arsitektur yang lebih besar mampu menangkap fitur-fitur yang lebih kompleks dan halus, yang bisa membantu membedakan emosi-emosi yang secara visual mirip seperti fear dan surprise atau sad dan natural. Untuk rekomendasi yang keempat yaitu ada multi wajah, di mana kita dapat mengembangkan sistem agar bisa mendeteksi beberapa wajah sekaligus dalam satu frame. Saat ini sistem sudah mendeteksi beberapa wajah di mode upload foto, tapi optimasi lebih lanjut diperlukan agar bisa berjalan lebih smooth di kondisi real time dengan banyak orang. Rekomendasi yang kelima atau yang terakhir yaitu integrasi ke aplikasi nyata, di mana kita dapat mengintegrasikan sistem ini ke aplikasi nyata. Ada banyak potensi penerapan, misalnya di platform e-learning untuk memantau apakah siswa sedang bingung, bosan, atau antusias selama belajar online. Atau di bidang kesehatan mental sebagai alat bantu terapis untuk memantau kondisi emosional pasien secara objektif, atau bahkan di sistem keamanan publik seperti mendeteksi individu yang menunjukkan ekspresi mencurigakan. Baik, itu tadi dari saya untuk bagian evaluasi, demo, dan rekomendasi. Secara keseluruhan, penelitian ini berhasil membangun sistem deteksi emosi berbasis ekspresi wajah yang mencapai akurasi sebesar 91% dengan F1 score rata-rata 0,90. Hasil yang cukup baik untuk kelas dengan 7 emosi atau 7 kategori menggunakan arsitektur EfficientNet B0 dengan transfer learning. Tentu masih ada ruang untuk pengembangan, tapi fondasi yang sudah kita bangun ini sudah cukup kuat untuk dikembangkan lebih lanjut. Semoga penelitian ini bermanfaat dan menjadi referensi yang berguna. Terima kasih sudah menyimak dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.